Halo teman-teman, nama saya Alicia Rebong dan saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dogma sentral. Jadi, apa itu dogma sentral? Dogma sentral adalah konsep dasar dalam biologi molekuler yang diusulkan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Konsep ini menjelaskan mengenai aliran informasi yang satu arah dalam sel-sel organisme hidup. Informasi ini mengalir dari DNA ke RNA, lalu ke protein yang merupakan dasar dari ekspresi gen dan fungsi kehidupan. Nah, apa itu DNA? DNA atau deoksiribonukleik acid adalah molekul utama yang terdiri dari untai ganda polinukleotida atau yang sering disebut double helix. DNA berfungsi sebagai cetak biru bagi pertumbuhan, fungsi, dan pewarisan sifat. Berikutnya, apa itu RNA? RNA atau ribonucleic acid adalah molekul biokimia yang terdiri dari untai tunggal polinukleotida. RNA ini berperan penting dalam proses biologis seperti penyimpanan, transfer, dan ekspresi informasi genetik dalam sel-sel organisme hidup. Berikutnya, nukleotida. Apa itu nukleotida? Nukleotida adalah unit dasar penyusun asam nukleat seperti DNA dan RNA. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan satu dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin pada DNA atau urasil pada RNA. Nukleotida berperan sebagai blok bangunan untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik dalam sel-sel organisme hidup. Dogma sentral ini terdiri dari replikasi atau penggandaan DNA, transkripsi atau pembentukan RNA dari untai DNA, dan translasi atau penerjemahan RNA menjadi protein. Yang pertama adalah replikasi. Replikasi DNA adalah proses penggandaan materi genetik yang menghasilkan molekul anakan yang sama. Proses ini berlangsung melalui 3 tahapan utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ada 3 hipotesis mengenai replikasi DNA, yaitu yang pertama semi-konservatif, di mana rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Hipotesis kedua yaitu konservatif, di mana DNA lama tidak berubah dan berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Yang ketiga itu dispersif, di mana beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru, sehingga DNA lama dan DNA baru tersebar. Dari ketiga model di atas, model semi-konservatif merupakan model yang paling sesuai dengan pendapat Watson Crick. Proses replikasi ini terjadi di dalam inti sel selama fase S dari siklus sel dan melibatkan beberapa enzim dan molekul. Tahapnya itu yang pertama inisiasi. Enzim helikase akan membuka ikatan hidrogen antara 2 untai DNA yang kemudian membentuk garpu replikasi. Yang kedua itu protein single strand binding akan mencegah untai tunggal bergabung kembali. Primer RNA disintesis oleh primase untuk memberi titik awal bagi sintesis DNA yang baru. Yang kedua itu elongasi. DNA polimerase 3 pada prokariotik atau DNA polimerase delta pada eukariotik akan menambahkan nukleotida baru ke untai DNA yang sedang disintesis. Sintesis ini terjadi dari ujung 5 ke ujung 3. Untai utama atau leading strand disintesis terus-menerus, sedangkan untai laggard atau lagging strand disintesis dalam fragmen pendek yang disebut Okazaki fragment, yang kemudian dihubungkan oleh DNA ligase. Kemudian yang terakhir adalah terminasi. Proses berhenti ketika garpu replikasi bertemu. Enzim topoisomerase akan membantu mengatasi tegangan pada helix DNA. Kemudian primer RNA akan dihapus dan diganti dengan DNA oleh DNA polimerase 1. Yang kedua adalah transkripsi. Transkripsi merupakan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan yang disebut sense, sedangkan pasangan rantai DNA-nya disebut antisense. Transkripsi ini berlangsung di dalam inti sel dan terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang pertama inisiasi,
enzim RNA polimerase akan mengenali urutan promoter pada DNA dan mulai membuka untai ganda DNA. Polimerase kemudian menempel pada salah satu untai DNA sebagai template. Yang kedua, elongasi. RNA polimerase akan bergerak sepanjang untai DNA dan menambahkan nukleotida RNA yang komplementer, misalkan adenin pada DNA berpasangan dengan urasil pada RNA. Proses ini akan menghasilkan RNA yang panjang. Kemudian, tahap ketiga itu terminasi. Ketika mencapai urutan terminator, RNA polimerase akan berhenti dan RNA yang lengkap akan dilepaskan. RNA ini kemudian diproses, misalkan splicing intron pada eukariotik dan menjadi mRNA yang matang. Yang ketiga adalah translasi. Translasi merupakan penerjemahan kode genetik dari mRNA menjadi protein yang sesuai. Translasi ini berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Tahapnya itu terdiri dari yang pertama, inisiasi. Ribosom kecil akan menempel pada ujung 5 mRNA atau messenger RNA. Kemudian transfer RNA akan membawa asam amino metionin atau asam amino awal dan berikatan dengan codon start atau susunan AUG pada mRNA. Setelah itu, unit ribosom besar akan bergabung. Codon adalah urutan 3 basa nitrogen atau triplet dalam molekul mRNA atau messenger RNA yang mengkodekan asam amino spesifik selama proses translasi atau sintesis protein di ribosom. Codon start selalu memulai sintesis protein, yaitu AUG, sedangkan codon stop akan menandai akhir dari sintesis protein, yaitu ada kode UAA, UAG, dan UGA. Yang kedua adalah elongasi. Ribosom bergerak sepanjang mRNA dan membaca codon atau triplet basa satu persatu. tRNA yang sesuai dengan codon akan membawa asam amino yang spesifik dan menambahkannya ke rantai protein yang sedang tumbuh. Asam amino yang dibawa oleh tRNA akan masuk pada bagian A dan bergeser ke bagian P, di mana akan terbentuk ikatan peptida antara asam amino. Setelah itu, tRNA akan keluar dari ribosom melalui bagian E. Yang ketiga, terminasi. Ketika ribosom mencapai codon stop, faktor pelepasan akan menghentikan proses translasi dan protein lengkap dilepaskan dari ribosom. Setelah itu, unit ribosom besar dan kecil akan terpisah dan melanjutkan perjalanan translasi ke untai mRNA yang lainnya. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sampai jumpa di video berikutnya.